Ya, selamat malam dan shalom. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Teologi Sosial. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar materi kedua ya teman-teman. Dari CPMK itu adalah mahasiswa-mahasiswi dapat menganalisis seragam teologi pembebasan dalam konteks Amerika dan konteks Asia. Nah, dan secara khusus untuk pembahasan atau bahan kajian yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teologi pembebasan. Ya. Nah, ini sub CPMK-nya. Nah, di pendahuluan ini kita akan sama-sama melihat pertentangan dunia barat dan dunia timur tentang teologi. Nah, dalam dunia barat dan dunia timur ternyata ada sebuah pertentangan akibat dari pemahaman yang berbeda tentang teologi, di mana teologi barat lebih menekankan tentang pendalaman iman secara kognitif atau pengetahuan, dan itu berbeda dengan teologi di dunia timur yang menekankan teologi yang praksis secara sosial dan kontekstual. Dengan kata lain, teologi timur menjelaskan bahwa teologi tidak hanya sekedar menjawab atau memenuhi kebutuhan sains atau pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, teologi harus memperlihatkan kehidupan sosial yang pada prinsipnya berteologi selalu berinteraksi antara pemahaman tentang Allah dan juga pengalaman manusia. Nah, lebih daripada itu, dari pemahaman yang berbeda itu tadi, maka teologi pembebasan hadir sebagai respons atas kegundahan teologi yang kurang berpihak atau kurang memberi perhatian kepada kaum-kaum yang tertindas atau termarginalkan dan juga yang miskin. Bagi teologi pembebasan, ajaran-ajaran dan nilai keagamaan harus disesuaikan atau dikontekstualisasikan kepada masyarakat dalam situasi atau keadaan tertentu. Nah, teologi ini berusaha untuk menghadirkan atau menciptakan sebuah kebebasan terhadap kaum tertindas, baik dari segi sosial, dari segi politik, dan juga ekonomi yang mewujud dalam bentuk penjajahan, ada rasisme, ya, menganggap ras atau golongan tertentu paling benar, lalu kemudian ada kemiskinan, ada kriminalitas massa, serta ideologi lain yang turut mendukung hal-hal semacam itu. Nah, dengan demikian dapat terjawab bahwa munculnya teologi pembebasan itu maupun sekarang di latar belakang dari yang sampai sekarang ini dilatar belakangi karena adanya praktik kehidupan teologi yang lebih mengutamakan pemahaman daripada aksi atau tindakan nyata. Kita akan melihat tentang teologi pembebasan lebih jauh. Nah, di Eropa pada abad 20 terjadi perkembangan globalisasi yang begitu pesat yang ditandai dengan semakin mudahnya manusia untuk berkoneksi dengan segala bangsa. Bahkan, teologi pun menjadi sebuah pengetahuan yang mengglobal sehingga berbagai ajaran-ajaran keimanan dikemas dalam kemasan teologi sistematika dan dalam kedalaman ilmiah yang menakjubkan. Nah, namun meskipun demikian tidak semua belahan bumi ikut merasa bahagia dan damai akan perkembangan yang ada. Karena apa? Karena ternyata banyak orang ataupun masyarakat yang justru mengalami penderitaan akibat perkembangan globalisasi dan juga teologi yang terjadi. Secara khusus mereka yang adalah kaum buruh, kaum marginal, kaum kelas bawah, dan kaum miskin. Seperti yang terjadi di belahan bumi Amerika Latin misalnya, juga di Asia, secara khusus di India, dan seterusnya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang ada, kaum-kaum ini tidak pasif.
melainkan dengan aktif melakukan pergerakan untuk bangkit dari keterpurukan, penindasan dan penderitaan yang dialami, serta dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka, keadilan, kebahagiaan, kedamaian, dan juga ketentraman. Ya, yang tentu tidak serta-merta juga ya kaum yang tertindas ini untuk secara aktif berjuang demi pembebasan mereka, tetapi ya itu juga didukung oleh atau didorong oleh teolog-teolog atau orang-orang yang sudah memiliki perspektif yang baik tentang teologi pembebasan ini. Nah, sehingga itulah yang mendorong mereka, menginspirasi orang-orang kecil, kaum-kaum yang tertindas ini untuk berjuang demi dirinya sendiri. Nah, teologi pembebasan di Amerika Latin ini juga merupakan bagian dari gerakan para agamawan ya, untuk melawan hegemoni penjajahan atau sistem kepemimpinan atau kekuasaan yang otoriter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teologi pembebasan merupakan gebrakan pemikiran teologi Amerika Latin sekaligus merupakan pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi ya, di mana bagaimana teologi itu terus diperjuangkan untuk melawan berbagai penindasan yang terjadi. Kita akan melihat siapa pelopor teologi pembebasan itu sendiri. Nah, salah satu tokoh pentingnya itu adalah Gustavo Guterres. Dia adalah seorang teolog Peru dan imam Dominikan yang menjadi pelopor dari lahirnya teologi pembebasan. Ia lahir di Lima, Peru pada tanggal 8 Juni 1928 sebagai seorang mestizo, yaitu seorang keturunan India Amerika Latin. Ia bersama keluarganya merupakan kaum yang relatif miskin sehingga sering mengalami penindasan meskipun dalam kalangan bangsa sendiri. Nah, jadi ternyata Gustavo Guterres yang adalah pelopor ya atau pencetus dari teologi pembebasan ini adalah juga korban. Dia adalah juga orang yang mengalami langsung ya penindasan itu sendiri karena ketidakberdayaan mereka. Nah, karir pelayanan Guterres diawali dengan pelayanannya di jemaat yang miskin di Lima dan mengajar teologi serta ilmu-ilmu sosial di Universitas Katolik. Dan dari ziarah pelayanannya di Peru, Guterres berhadapan dengan realitas kemiskinan dan penderitaan masyarakat. Guterres kemudian menyadari bahwa ternyata teologi yang dipelajarinya di Eropa tidak relevan atau tidak cocok dengan situasi gereja dan masyarakat di tempat ia melayani. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat background teologi dari Guterres ini atau latar belakang pendidikannya, dia itu berasal dari Barat, ya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan realitas di Peru atau di Lima itu, pada akhirnya dia mengatakan bahwa teologi yang dipelajarinya tidak sesuai dengan konteks yang ia hadapi, yang ia alami di Peru atau Lima. Guterres berusaha untuk menemukan dan menghasilkan sebuah teologi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tengah-tengah situasi yang demikian seperti yang terjadi di Lima. Nah, dalam pelayanannya Guterres juga menemukan bahwa sikap dan tindakan Gereja Katolik penganut pemahaman ya sebagai menganut pemahaman sebagai gereja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di banyak negara dan menjadikan kekuasaan sebagai pijakan untuk melakukan tindakan tidak netral dalam dunia sosial politik, tetapi lebih berpihak pada kaum penindas, penguasa politik dan ekonomi, bahkan juga menjadi pelaku penindasan. Nah, ini sangat memprihatinkan karena apa? Karena gereja juga ternyata terlibat ya, bahkan menjadi salah satu pendukung bagi para penguasa saat itu ya, para pemilik modal ya, khususnya dalam ranah sosial politik untuk melakukan ketidakadilan ya. Nah, sehingga inilah yang menjadi kritik utama dari Guterres terhadap kehidupan gereja saat itu, dan melalui teologi pembebasan ini ya dia menyatakan bahwa ya
gereja seharusnya tidak boleh untuk berpihak kepada pelaku penindasan, bahkan tidak boleh menjadi pelaku penindasan, melainkan gereja harusnya harus melihat, harus berpihak kepada orang-orang yang lemah. Ini yang ditegaskan oleh Gustavo Guterres, bahwa teologi bukan hanya sekedar teori yang transender dan berfokus untuk memperkaya kognitif, tetapi teologi harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat dan dapat menjawab tantangan zaman dengan berbagai permasalahan sosialnya. Artinya, bahwa teologi bukan hanya mencari keaslian atau kebenaran real dari dasar iman Kristiani, tetapi juga harus memiliki gebrakan praksis sebagai wujud konkret dari penghayatan iman. Nah, dari realitas kehidupan masyarakat dan gereja inilah yang mendorong Guterres untuk memperjuangkan kebebasan bagi kaum miskin, bagi kaum yang termarginalkan, ya, yang dilakukan oleh para penguasa dan juga oleh gereja pada saat itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja dari teologi pembebasan itu, atau dengan kata lain metode teologi pembebasan. Teologi pembebasan merupakan sebuah gebrakan baru dalam teologi, dan gebrakan itu pertama-tama bukan terletak pada objek kajian dan isinya, melainkan pada metodologinya atau pada cara berteologinya. Nah, cara berteologi dari teologi pembebasan ini adalah transformatif, bertolak dari praksis atau iman yang dialami dalam sejarah tertentu dan bagaimana itu diwujud nyatakan. Nah, cara demikian berbeda dengan metode berteologi di Barat, seperti Eropa dan Amerika Utara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal di pengantar, ya. Cara berteologi Barat dan Timur itu punya perbedaan yang signifikan. Metode teologi Barat atau teologi tradisional atau teologi dominan bertolak dari teori, dari iman yang diajarkan atau yang dipikirkan, bukan dari konteks. Sedangkan teologi pembebasan ini dia mulai dari konteks. Nah, oleh karena itu seringkali kritik atas teologi pembebasan datang dari tradisi teologi Barat. Dan menurut Hans Orphan Balthasar, teologi pembebasan bukan asli berasal dari Amerika Latin, melainkan masih menjadi bagian dari teologi kerajaan Allah atau teologi pemerintahan Allah, yang mana cirinya adalah supaya keadilan, kedamaian, ya, itu bisa terwujud di sini dan kini. Perspektif ini mengacu pada Yesus yang selalu memberikan perhatian kepada orang miskin dan terpinggirkan. Yesus tidak pernah menolak mereka, tetapi justru menggunakan banyak waktu bersama dengan orang-orang kecil itu. Dan teologi pembebasan memberikan petunjuk bahwa ketika seseorang mengikuti Yesus, maka ia harus merefleksikannya dalam praksis hidup sehari-hari. Penggerak teologinya adalah seruan dan jeritan mereka yang tertindas. Dan ketika orang-orang Kristen menghidupi teologi pembebasan, harusnya mereka memiliki kepekaan terhadap seruan dan jeritan mereka yang mengalami ketertindasan, mengalami diskriminasi, mengalami pemiskinan oleh orang tertentu atau oleh sistem. Nah, dan dasar alkitabiah yang ditegaskan dari teologi pembebasan adalah Lukas 4 ayat 19 dan Yesaya 61 ayat 1 yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan penglihatan bagi orang buta dan membebaskan orang yang tertindas. Sehingga sangat jelas di sini bahwa teologi pembebasan bukan hanya sekedar teologi yang dicetuskan oleh Gustavo Guterres bersama teolog-teolog lainnya, tetapi ada dasar alkitabiah yang jelas, yang kuat, ya, yaitu seperti ditolak dari apa yang Yesus lakukan berdasarkan Lukas 4 ayat 19 dan Yesaya 61 ayat 1. Nah, apa yang kita bisa teladani dari pembebasan menurut Tuhan Yesus? Secara manusia, Yesus lahir, tumbuh, dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, tetapi bekerja keras. Dalam melakukan ziarah pelayanan, Yesus meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya nyaman dan kemudian memulai kehidupan yang baru
melalui pelayanannya dengan lebih menghabiskan banyak waktu dan hidupnya bersama-sama dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Ia tidak hanya prihatin dengan kehidupan kaum-kaum tersebut, tetapi lebih daripada itu, ia mewujudkan serta mengkontekstualisasikan Injil atau ajarannya melalui tindakan dan perbuatan yang praksis. Yesus bukan hanya pandai untuk berkhotbah, pandai untuk menyampaikan kata-kata penghiburan, tetapi ia hadir di tengah-tengah mereka, memulihkan mereka, dan ia juga menyatakan pembebasan kepada mereka. Ia mengasihi mereka, ia merangkul mereka, ia melindungi, ia menyembuhkan. Bahkan ia juga tidak pernah ragu dan malu untuk mengakui mereka sebagai saudara. Seperti yang tertulis dalam Markus pasal 3 ayat 34. Sehingga ini menjadi refleksi penting bagi gereja hari ini, bagi orang-orang Kristen hari ini. Bagaimana keprihatinan kita terhadap orang-orang yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami penindasan baik oleh sistem yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, bahkan budaya kita, dan apapun itu yang kemudian merampas hak orang-orang yang kecil itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, melakukan transformasi, mewujudkan pembebasan bagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Sehingga ini menjadi refleksi penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bahkan sebagai gereja masa kini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang mungkin kita bisa diskusikan. Nah, yang pertama, setelah mempelajari teologi pembebasan, apakah materi ini relate dengan keadaan kita di Sumba? Kalau iya, jelaskan. Apa saja bentuk-bentuk masalah sosial yang kalian temui di Sumba? Nah, apa tanggapan gereja terhadap realitas tersebut? Dan apakah gerakan teologi pembebasan sudah terjadi di Sumba? Kalau iya, apa saja bentuknya? Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan diskusi yang akan menolong kita untuk lebih mendalami materi pada hari ini. Demikian saja, terima kasih. Semoga materi ini menginspirasi kita semua. Terima kasih, selamat malam dan shalom.